Salam kasih saudara semua, berjumpa kembali melalui Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Priscilla Agustina dari GKI Tegal. Tema hari ini saling membantu. Bacaan Alkitab dari Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudara, menunjukkan kasih dan memberi bantuan di mana diperlukan adalah bagian dari panggilan kita sebagai umat manusia. Menunjukkan kasih kepada sesama mestinya dengan tidak memandang usia. Sesama seharusnya tidak dibatasi oleh gender, status sosial, gelar, jabatan, etnis, atau agama. Tetapi sayang, kenyataan sering memperlihatkan bahwa yang disebut sesama diberi ruang yang sempit, yaitu hanya mereka yang sama agamanya, yang sama sukunya, yang sama tingkat sosialnya, dan lainnya. Yang memprihatinkan adalah ketika sikap yang tidak tepat itu juga dipraktekkan di dalam gereja, yang adalah gambaran tubuh Kristus. Persekutuan di mana anggota-anggotanya mempunyai latar belakang, karakter, kemampuan, dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga secara peran juga bisa tidak sama. Setiap orang di dalamnya menerima karunia masing-masing seturut kemurahan Allah. Jika semua itu dipergunakan dengan benar, tentu sangat baik. Saudara-saudara, kepada anggota-anggota jemaat di Efesus, Rasul Paulus pernah menasihati agar mereka hidup dalam kesatuan tubuh Kristus, sebagaimana mereka telah dipanggil bukan sebagai orang seorang, tetapi sebagai persekutuan yang saling membantu dan saling melengkapi dengan kasih. Jika mereka memenuhi panggilan tersebut, tentu akan menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada. Nasihat Rasul Paulus juga sebenarnya berlaku bagi kita. Sebagai gereja, kita pun dipanggil untuk menjaga persekutuan umat dengan saling menunjukkan kasih, memperlengkapi satu sama lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bunga dan lebah berada dalam relasi yang disebut simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling melengkapi dan saling melakukan apa yang baik satu kepada yang lain. Bunga membutuhkan lebah untuk membantu proses penyerbukan agar bisa berkembang menjadi buah. Lebah membutuhkan bunga untuk mendapatkan nektar atau sari bunga, yaitu cairan manis yang menjadi makanan utamanya dan untuk diolah menjadi madu. Sebuah kebersamaan yang indah. Memang untuk menunjukkan kasih dibutuhkan kerendahan hati untuk saling menghargai kelebihan orang lain dan bersedia saling memberi tetapi juga menerima bantuan. Untuk dapat menunjukkan kasih, dibutuhkan kesabaran dalam memahami orang lain yang bersama-sama
di dalam persekutuan. Sebab niat baik tidak selalu diterima baik. Dapat terjadi salah paham. Bisa ada ketidaksepakatan dan lain-lain. Apapun keadaannya, mari terus merawati semangat untuk menunjukkan kasih di antara anggota jemaat, agar berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungan di mana gereja berada. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau yang telah mempersekutukan kami sebagai gereja yang boleh diperlengkapi oleh Tuhan dengan begitu banyak hal baik di dalamnya. Kami boleh saling membantu, saling melengkapi, saling menguatkan di dalam kasih, sehingga bersama-sama kami boleh bertumbuh di dalam iman kepadamu, tetapi kami juga boleh bersama-sama saling meneguhkan untuk melaksanakan tugas panggilan kami, merawati persekutuan umat yang Engkau karuniakan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memiliki kerinduan yang besar, niat hati yang tulus untuk boleh saling membantu di mana diperlukan, sehingga kami boleh terus dan makin memuliakan Tuhan, menjadi berkat membawa kebaikan di mana kami berada. Kami naikkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, demikian sapaan Gembala GKI hari ini. Sampai berjumpa pada sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.